Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, para pendukung Timnas Indonesia. Apa kabar dimanapun teman-teman berada? Semoga tetap dalam kondisi sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman sekalian, pastinya sampai saat ini masih ada rasa kekecewaan di hati kita berkaitan dengan hasil pertandingan antar timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi di round 4 kualifikasi pra Piala Dunia Zona Asia 2026. Di mana kita kalah dengan skor 2-3. Dan kekalahan ini menjadi pukulan buat kita semua, baik itu pendukung maupun seluruh rakyat Indonesia, karena tidak sesuai dengan harapan kita. Dan saya secara pribadi menyampaikan bahwa kekalahan ini kita sendiri yang ciptakan. Karena kenapa? Dalam setiap pertandingan, 11 pemain yang diturunkan pertama itu merupakan pilihan terbaik. Apalagi timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi pada tadi malam, ini merupakan pertandingan yang sangat krusial. Akan tetapi kalau dilihat, Patrick Kluivert masih mencoba untuk bagaimana mengadakan eksperimen. Kenapa saya katakan eksperimen, teman-teman? Banyak pemain yang memang selama ini tampil bagus dan mereka chemistry-nya sudah terbangun, tidak dipasang pada starting line up. Seperti Justin Hubner, ini bagian back tengah. Rizky Ridho, yang chemistry-nya sudah terbangun dengan Jay Itzes, El Capitano, tidak dipasang pada starter. Kemudian di tengah, Tom Hai, El Profesor, tidak dipasang. Di depan oleh Rumeni, tidak dipasang pada starter. Nah, yang dipilih seperti Mark Locke, Beckham, kemudian Jakob Sayuri, ini yang dipilih. Nah, 3 pemain ini yang memang setelah Indonesia kalah memang mereka ini yang disorot. Dan memang betul performa mereka pada pertandingan tadi malam seakan-akan mereka tidak serius dalam menanggapi permainan itu. Dan lebih fatalnya, Jakob Sayuri pun turut memberikan hadiah penalti kepada Arab Saudi. Karena gara-gara dia yang menarik jersey daripada salah satu pemain Arab Saudi, akhirnya wasit memberikan hadiah kepada Arab Saudi. Makanya saya katakan demikian bahwa dia yang memberikan penalti itu sebenarnya. Dan semua pemain, mohon maaf, bukan saya mau merendahkan pemain lokal. Akan tetapi pemain lokal yang dipasang oleh Patrick Kluivert tadi malam, seakan-akan mereka tidak berfungsi pada pertandingan tadi malam. Terbukti setelah beberapa menit sebelum pertandingan berakhir, pemain-pemain yang biasanya masuk pada starter dimasukkan, maka permainan timnas Indonesia mulai terlihat bagus. Penyerangannya sudah mulai rapi, penguasaan bolanya sudah mulai bagus. Karena di sana sudah ada Tom Hai yang bagaimana mengkontrol permainan timnas Indonesia. Karena memang dia ini selama ini timnas Indonesia main, dia yang menjadi pengatur ritme permainan timnas Indonesia. Begitupun oleh Rumeni masuk. Setelah oleh Rumeni masuk, permainan mulai hidup. Karena dia adalah salah satu pemain yang menjadi goal getter. Dan memang diplot untuk bagaimana bisa mengobrak-abrik pertahanan daripada daerah pertahanan lawan itu. Dan dia pemain yang cukup pintar untuk bagaimana melakukan pergerakan tanpa bola. Terbukti. Nah, inilah kualitas pemain lokal kita. Terbukti, kita sama-sama saksikan itu. Setelah pemain-pemain keturunan kita mulai masuk, maka permainan timnas Indonesia mulai hidup. Di mana penyerangan dari sayap-sayap kiri kanan sudah mulai hidup. Dan sampai pada pergantian pemain pun Patrick Kluivert seakan-akan tidak sesuai dengan harapan kita. Miliano yang
bagus ditarik keluar, dan James yang bagus ditarik keluar, dimasukkan pemain-pemain yang itulah. Namun semuanya sudah berakhir. Apapun konsekuensinya, kita telah melalui 90 menit. Dan sekarang ini, bagaimana caranya kita move on dari kekalahan ini dan kita menuju pada menatap 90 menit yang akan datang. Karena Indonesia masih memiliki satu pertandingan lagi untuk paling tidak menuju runner-up, yaitu menghadapi Irak. Tapi ingat, Irak juga memiliki kualitas yang setara dengan Arab Saudi. Pada round 2, kita tidak mampu mengalahkan Irak pada round 2 pada saat itu. Kita kalah 5-1 kalau tidak salah, dan kalah lagi di Gelora Bung Karno. Mereka menghajar kita di kandang mereka, dan di kandang kita pun kita dihajar. Dan mereka saat ini pun sudah siap untuk menghentikan langkah timnas Indonesia. Nah, ini menjadi PR buat Patrick Kluivert. Semoga pertandingan tadi malam menghadapi Arab Saudi, dia harus mengambil pelajaran dari situ bahwa apa yang selama ini dia tetapkan sebagai starter, dia harus pakai itu. Karena dia sudah tidak bisa lagi menggunakan yang namanya eksperimen, uji coba, posisi itu sudah tidak ada pada pertandingan ini. Saya akan percaya semua rakyat Indonesia pasti kecewa dengan Patrick Kluivert. Karena penempatan pemain tidak sesuai dengan harapan kita. Tidak sesuai dengan apa yang selama ini kita lihat, teman-teman sekalian. Tapi apa boleh buat, semua telah berlalu. Kita sebagai pendukung, sebagai penggemar, hanya memberikan saran kita, pendapat kita. Akan tetapi kita tidak mampu untuk bagaimana mengintervensi atau mencampuri keputusan pelatih. Saya secara pribadi hanya menyampaikan kepada, berharap maksudnya, agar Patrick Kluivert bisa belajar dari pertandingan tadi malam. Dia sudah tidak boleh lagi mengadakan yang namanya eksperimen. Tempatkan pemain sesuai dengan posisinya. Ini bukan pemain Eropa yang bisa di otak-atik, ditaruh di sini, ditaruh di situ. Ini pemain lokal kita, satu posisi tetap satu posisi, tidak bisa dirubah lagi posisinya. Terbukti tadi malam, Yakob Syauri ditarik ke belakang, dia buat pelanggaran. Namun itulah konsekuensi dalam sebuah permainan sepak bola. Namun jangan kita berkecil hati dulu. Semoga di pertandingan selanjutnya menghadapi Irak, kita bisa punya harapan sedikit untuk bisa paling tidak finish di runner-up. Karena ini adalah peluang emas bagi timnas Indonesia. Belum tentu kualifikasi untuk menuju Piala Dunia 2030, belum tentu timnas Indonesia berjuang sejauh ini. Belum tentu dari putaran pertama sampai round 4, karena semua negara akan berbondong-bondong untuk mengikuti kualifikasi. Saat ini adalah tahun emasnya timnas Indonesia. Tergantung Patrick Kluivert dan tim kepelatihan meracik strategi untuk bagaimana bisa mewujudkan mimpi kita. Nah, teman-teman sekalian, tetap semangat. Dukung terus timnas kebanggaan kita, walaupun kita kalah. Kita adalah pendukung setia. Kalah, kita support. Menang, kita support. Nah, tetap semangat, dukung terus timnas kebanggaan kita. Kita Garuda.